Halo guys, kalian sama nggak sih kayak gua bertanya-tanya kenapa investor asing itu berinvestasi ke setiap negara itu beda-beda gitu ya kan? Kita ambil contoh dari produk Apple yang lagi mendunia sekarang. Ya walaupun harganya wow, dan Pak Jokowi baru-baru ini kedatangan CEO-nya Apple ke Indonesia pada tanggal 17 April tahun 2024 kemarin. Dan dari pertemuan tersebut sudah jelas CEO Apple ini akan berinvestasi ke Indonesia itu berapa. Dan pertanyaannya simple, kenapa investasi di Vietnam dari Apple itu mencapai 256 triliun. Sedangkan di Republik Indonesia atau negara kita hanya mendapatkan investasi dari Apple sebesar 1,6 triliun. Dan pertanyaannya simple banget, kenapa kok beda gitu ya kan? Sebenarnya kalau kita pikir-pikir wajar-wajar saja sih kenapa begitu. Ya mungkin kita semua udah pada tahu lah bagaimana negara tercinta kita ini. Orang-orangnya ya gitu ya kan. Kita ambil contoh aja dari penanganan kasus. Dari dua negara ini ya, karena kita lagi bahas Vietnam dan Indonesia. Kasus dari kedua negara ini kita lihat bersama-sama bagaimana. Oke, langsung aja kita masuk. Kasus korupsi di Vietnam yang baru-baru ini terjadi, yang mana kerugiannya kalau ditaksir atau dihitung-hitung mencapai 200 triliun yang dilakukan perempuan miliarder yang punya bank di Vietnam, dan sekarang udah divonis hukum mati efek dari perbuatannya tersebut oleh Pengadilan Tinggi Negeri Vietnam. Penanganannya ini bisa kita lihat sendiri, satset, gercep gitu ya kan. Sedangkan di Indonesia, kasus korupsi timah yang baru-baru ini terjadi, yang dilakukan oleh suaminya Sandra Dewi yang bernama Harvey Muiz, korupsi timah, yang ditaksir kerugian negara senilai 271 triliun. Itu kasusnya sekarang dalam proses hukum gitu. Nggak tahu perkembangan beritanya sekarang, udah ada perkembangan atau belum. Kalau ada yang tahu perkembangan beritanya sekarang, silahkan kalian komen di kolom komentar di bawah, apakah juga dihukum mati atau bahkan boro-boro gitu. Secara dari jumlahnya itu lebih dari korupsi yang terjadi di Vietnam. Apakah akan dihukum mati seperti yang terjadi di Vietnam atau tidak, nanti kita lihat aja perkembangan beritanya. Saya rasa sih boro-boro dihukum mati, dihukum seumur hidup aja belum tentu. Jadi dari sini kita tahu bagaimana negara kita mengambil tindakan atas kasus-kasus yang seperti ini. Kasus korupsi yang merugikan banyak orang dan memberikan keuntungan besar pada dirinya sendiri. Dan di sini saya cuma mau berpendapat bahwa negara lain itu tidak akan mau menginvestasikan uang terlalu banyak ke Indonesia, itu karena negara kita tidak memiliki kredibilitas. Yang mana kredibilitas itu perlu banget dan dibutuhkan banget dalam hal ini. Negara kita ini isinya orang-orang korupsi, orang-orang tidak amanah, dan orang-orang yang tidak bisa dipercaya. Jadi negara lain juga kalau mau menginvestasikan uangnya di IKN, di Jakarta, dan dimanapun di Indonesia itu males. Kenapa? Dan saya sih ngelihatnya kayak bertanya-tanya gitu ya. Ketika pemerintah Indonesia sendiri, bahkan presidennya sendiri yang turun tangan, langsung ngajak para investor dari luar negeri untuk menginvestasikan uangnya ke negara kita atau ke Indonesia. Di negara kita, sedangkan representasi negara kita, Indonesia ini sendiri di mata internasional, orang-orang luar negeri juga udah pada tahu kalau negara kita ini isinya orang-orang korupsi, orang-orang tidak amanah, orang-orang yang tidak bisa dipercaya. Orang luar itu justru malah lebih melek digital. Dan tidak semudah itu juga untuk menyamaratakan setiap negara dalam hal yang ada dampak besar bagi mereka. Ya mereka pasti mikir-mikir juga, nggak segampang itu. Ya walaupun track record presiden kita the best di mata dunia sekalipun. Saya ambil contoh, misalkan kalau saya memposisikannya sebagai orang dari Apple atau investor lain, juga saya mikir juga gitu, jangan menginvestasikan banyak-banyak deh. Negara ini korupsi isinya, saya juga nggak mau bos. Simpelnya ngapain naruh uang banyak-banyak di negara yang isinya korup ya kan? Dan ini sedikit saran aja ya buat pemerintah Indonesia. Kalau kita mau ngajak warga asing untuk menginvestasikan uangnya ke negara kita, ya minimal benerin dulu dah pejabat-pejabat negara kita. Orang-orang di negara kita minimal dididik dulu dah gimana cara membangun kredibilitasnya gitu.
cara amanah, cara jadi orang jujur. Jangan kayak you invest, invest to IKN, invest to Indonesia, bla bla bla, apalah itulah. Saya ngomong kayak gini mohon maaf ya, saya hanya mengungkapkan fakta-fakta aja. Dan memang seperti itu, mulai dari yang terpencil aja kelurahan, saya yakin banyak banget yang namanya korupsi. Ini saya lihat dari kampung saya sendiri ya, bahkan provinsi saya, banyak banget jalan rusak. Dan baru jadi kepala desa udah ada mobil Fortuner, mobil truk, mobil bus, rumah bagus, dan masih beli rumah lagi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sedangkan desa yang dipimpin, ya gitu-gitu aja, nggak ada perubahannya sama sekali. Mungkin hanya keluar uang dikit itu untuk membuat gorong-gorong, nambel gorong-gorong yang jalan itu jarang dilintasi warga. Dan kalau sudah selesai gorong-gorong itu, ya udah, nggak ada lagi pembenahan yang lainnya. Ya mungkin ada nanti setelah akhir-akhir jabatan untuk kenang-kenangan, baru nanti ditempel di jalan, dan itu pun nambel yang ada, bukan ngaspal jalan baru, kayak jalan bolong ditambal 2-3 meter, bolong lagi ditambal, dan uangnya nggak seberapa teman-teman yang mereka keluarkan. Dan itu 2-3 bulan udah hancur lagi itu jalannya, apalagi jalan yang setiap harinya dilalui mobil-mobil gede ya, mobil-mobil proyek, mobil-mobil yang besar-besar bawa singkong, bawa sawit, itu nggak nyampe sebulan udah hancur lebur lagi itu. Nah, jadi di sini saya cuma mau ngungkapin fakta aja, terserah mau mikirnya gimana ya kan. Itu aja yang mau saya sampaikan. Dan semoga aja di pemerintahan yang baru ini korupsi bisa diberantas dengan baik. Dan pertanyaannya, apakah bisa memberantas korupsi di negara yang isinya korupsi semua? Dan jawabannya ini ada di pemerintah dan sebagai PR besar bagi pemerintah yang harus diselesaikan. Ya walaupun menurut saya berat, tapi paling tidak bertahap memberantasnya. Dan kami tidak akan diam saja sebagai anak Indonesia melihat hal ini. Kami akan selalu bersuara jika itu kami anggap menyimpang dan merugikan. Karena anak-anak Indonesia sekarang ini udah mulai pintar-pintar dan peduli terhadap bangsa dan negara ini. Oke, sekian saja video kali ini. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf dan saya mohon untuk diluruskan. Dan bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Silahkan komen di kolom komentar. Next kita akan bahas apa? Silahkan komen. Semoga bermanfaat untuk kita semua. See you next video. Salam damai, salam akal sehat, anak bangsa. Salam damai, salam akal sehat, anak bangsa.